It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Aduh, Sarah itu apa? Aduh, si Sarah. Ya ampun Sarah. Duh maaf kak, aku nggak sengaja. Nggak sengaja gimana sih kamu sih tadi kerjanya sambil marah-marah. Tuh pecah kan? Kalau ketahuan mama gimana? Bisa Ada apa ini? Mama aku denger ada piring pecah. Iya tuh, Ya Ma. ampun, kok bisa pecah sih piringnya? Tuh, Maaf Sarah. Ma, aku nggak sengaja. Nggak sengaja gimana? Dia sih Ma tadi kerjainnya setengah-setengah, sama setengah hati. Makanya tuh jadi pecah kan? Ya udah Enggak kok, Iren, ya udah. Pasti kan Sarah juga nggak sengaja pecahinnya. Cuman maksud Mama sih udah maafin. Cuma lain kali kalau kerja itu harus hati-hati. Kan kalau pecahannya kena kaki kamu atau tangan kamu kan lebih bahaya lagi. Tuh, Ya. benar. Makanya kerjanya yang benar. Kamu kayak baru pertama kali cuci piring aja sih. Ya nggak gitu juga, jangan gitu juga Iren. Kalau emang Sarah salah itu harus dijelasin salahnya di mana dengan baik-baik, kasih taunya, jangan marah-marah, jangan ngehakimin, kasihan juga. Kan kamu juga pernah pecahin gelas kan, ingat nggak? Iya sih, Ma. Nah itu, jadi kalau salah, sarannya ya dijelasin baik-baik. Ya semua orang tuh pernah bikin salah, Mama juga pernah. Jadi kita harus sampein baik-baik. Oke? Yaudah, Ma, aku minta maaf. Ya udah minta maaf sama Sarah, ayo. Yaudah, Sarah aku minta maaf ya. Iya nggak apa-apa. Ya udah kita sama-sama beresin ini yuk. Udah deh. Yuk, pelan-pelan ya. Olive, aku jadi ingat, aku juga pernah tuh seperti drama tadi. Saat adikku pecahin sesuatu, aku sangat menyalahkan dia. Padahal aku juga pernah pecahin yang lain sebelumnya. Oh gitu ya. Kalau aku sama teman aku, saat teman aku nggak sengaja jatuhkan HP-ku, aku marah-marah sama dia. Padahal aku juga pernah jatuhkan HP temanku itu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami yang sama. Karena itu, ayo kita belajar bersama melalui ibadah online Star Kids ini. Kali ini kita belajar tentang jangan menghakimi orang lain karena kamu pun pernah berbuat salah. Yuk perhatikan dengan baik, sediakan buku Alkitab untuk baca bersama. Selama ibadah online, teman-teman hormati Tuhan dengan duduk yang rapi dan sopan. Allah hadir dimanapun teman-teman berada. Mari kita hormati Tuhan dengan tidak makan dan minum ya. Teman-teman pastikan ya mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan menyanyikan dan menyembah Tuhan dengan semangat ya. Let's pray. Allah yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang Engkau berikan pada kami. Saatnya kami mau beribadah kepadamu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Roh Kudus, silahkan Engkau hadir bersama kami dan ajar kami menghormati-Mu sehingga Tuhan dimuliakan. In Jesus' name we pray. Amen. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another.
Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Always forgiving, Always forgetting, ready to make a new start. loving each other with all of our hearts. We should forgive one another. Forgive, forgive, forgive one another. This is what we should do. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Forgive, forgive, forgive one another, even as God has forgiven you. Pakai aku untuk memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Tuntun aku seluruh hati, mengasihi, melayani, juga memberi. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. Generasiku. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Kemanapun Kau ingin ku pergi, ku mau selalu dengarkanmu. Jadikan ku terang yang bercahaya di tengah cahaya dunia yang tak pudar. Oh, oh, oh. Jadikan kasihku seperti kasihmu, ku rindu melihat kemenangan yang besar untuk generasiku. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us.
As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Ya, terus. Itu di belakang. Vide. Iya. Ya. Vide, kamu ngapain? Ini loh aku lagi main game online. Ayo main sama aku ya. Ini loh seru, kita main Rubik. Aku punya satu lagi. Kalau kamu mau, ayo kita main. Ih, nggak mau, nggak seru. Seruan ini. Seru tahu, jangan main HP terus. Ih, biarin. Kok rumahmu sepi sih? Mama sama kakakmu kemana? Mamaku lagi pergi. Kakakku lagi ke rumah tanteku. Oh iya, kamu tahu nggak? Kakakku tuh lagi dihukum sama mamaku. Makanya dia pergi ke rumah tanteku. Soalnya kemarin aku laporin dia ke mama kalau dia nggak sekolah. Tapi dia malah main HP terus. Padahal dia kan sekolah online. Loh, bukannya kakakmu lagi sekolah online ya? Kan kalau sekolah online harus pakai HP terus. Enggak kok, aku lihat dia main HP terus. Dia nggak belajar, dia nggak sekolah. Tapi dia malah main game. Oh, mungkin dia main game cuma sebentar. Tapi kan sekarang kalau dia sekolah online harus pakai HP untuk cari materi. Gimana dong? Ya biarin. Makanya tuh dia ke rumah tanteku buat cari wifi supaya dia bisa sekolah online. Gak apa-apa, syukurin dia gak bisa pegang HP kayak aku. Kasihan kakakmu dong. Terus kamu kenapa main HP terus? Aku ngajak main juga kamu gak mau main yang lain. Terus kamu juga belum beresin rumah, kamu juga belum cuci piring, belum kerjain tugas kamu malah main HP terus. Aku baru dikasih HP sama mamaku. Masa aku gak boleh main sebentar? Tapi kamu gak boleh gitu. Kan kakakmu juga pegang HP untuk sekolah online. Terus kamu laporin kamu sendiri aja pegang HP terus. Kamu gak boleh gitu loh, Vide. Ya deh, aku salah. Aku minta maaf. Nanti aku minta maaf deh sama kakakku, sama mamaku. Iya, kamu memang harus minta maaf sama kakakmu. Kamu gak boleh kayak gitu. Jangan ngulangin kayak gitu lagi ya. Kasihan kakakmu loh. Ya udah deh, nanti abis ini aku minta maaf sama kakakku. Minta maaf juga sama mamaku. Aku gak ngulanginnya lagi. Aku abis ini beres-beres rumah deh. Tapi kamu janji ya, kamu harus bantuin aku beres-beres rumah. Oke, ayo. Aku akan bantumu. Tapi jangan ngulangin lagi kayak gitu ya. Ya, aku gak ngulangin kayak gitu lagi. Memang lebih gampang melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri ya teman-teman. Seperti dalam drama tadi, si adik dengan mudahnya saat melihat kakaknya main HP. Langsung ia pikir kakaknya main game dan melapor pada ibunya sehingga kakaknya dihukum. Padahal ia sendiri main HP terus saat temannya ajak main Rubik tadi kan. Wah, good. Niko, kamu sudah bisa mengambil pelajaran dari drama tadi. Benar sekali, kata Niko tadi. Kebanyakan memang lebih mudah ya melihat kesalahan orang lain daripada melihat kesalahan diri sendiri. Itu namanya menghakimi, yang artinya menilai, mengecam, mengkritik, atau berlaku sebagai hakim terhadap seseorang atau sesuatu. Oh, aku tahu hakim itu kan yang aku ingat yang diajarkan di sekolah. Hakim adalah penjabat peradilan negara yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Mereka bertugas menyelesaikan perselisihan dan menegak hukum di pengadilan. Betul, mereka menegakkan hukum di peradilan. Wah, hebat ya Niko. Nah, banyak orang suka bertindak sebagai hakim yang dengan mudahnya menilai perbuatan orang lain. Dan seringnya hal itu dilakukan dengan tidak adil karena tanpa diselidiki dulu, tanpa minta penjelasan dulu. Karenanya dalam Alkitab di Matius 7 ayat 1-5 Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal menghakimi. Mari kita dengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui film ini. Yesus mulai mendaki bukit menjauh dari pantai.
Orang-orang terus berjalan di belakangnya sampai mereka tiba di padang rumput yang sunyi. Yesus duduk di dekat sebuah pohon. Murid-muridnya berdesakan melewati kerumunan untuk berada di dekatnya. Di sekelilingnya, orang-orang duduk diam saat dia mulai berbicara. Para penguasa berdiri di bawah naungan pohon terdekat. Yesus berbicara dengan tenang, tetapi semua orang dapat mendengar. Kemudian Yesus mengajarkan pelajaran tentang mencari kesalahan dan menghakimi orang lain. Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau perhatikan? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Kak Reti, tadi Tuhan Yesus katakan, "Hai orang munafik." Aku gak ngerti itu. Oh gini, munafik itu bisa berarti orang yang perbuatannya ya bertentangan dengan apa yang ia katakan atau ia yakini. Contohnya, seseorang yang sepertinya beriman dan tahu banyak tentang ajaran firman, tetapi tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Munafik juga bisa berarti tidak tulus. Apa yang dilakukannya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Contohnya seperti orang yang ramah dan baik hati, tapi ternyata diam-diam dia suka menjelek-jelekan orang lain. Sifat munafik ini adalah tindakan buruk dan tercela karena menunjukkan ketidakjujuran dan kepura-puraan. Oh, jadi di depan orang lain kelihatan baik, tapi di dalam hatinya tidak baik. Begitu ya Kak Reti? Ya, betul Niko. Dan pada saat itu nih, Tuhan Yesus sedang menegur orang Farisi, yaitu orang-orang yang tahu banyak ajaran agama, bahkan ahli dalam pengetahuannya tentang ajaran firman Allah, tetapi mereka tidak melakukan ajaran itu dengan sepenuh hati dalam hidup sehari-harinya. Dan orang Farisi itu merasa dirinya paling benar lagi dibandingkan orang lain. Karenanya, dalam bacaan tadi, Tuhan Yesus mengingatkan dengan tegas kepada mereka agar jangan menghakimi orang lain. Oh, berarti orang Farisi itu hanya tahu banyak tentang firman Allah, tetapi tidak melakukan firman itu di dalam hidupnya ya. Dan mereka menganggap diri sendiri sebagai orang yang paling benar dan merendahkan orang. Sayang sekali ya. Iya, betul. Karenanya kita juga harus mengingatkan diri kita masing-masing yang sudah percaya Tuhan Yesus dan sudah belajar banyak tentang firman Allah. Apakah kita sudah melakukan firman itu dalam hidup kita? Saat ini kita juga diingatkan untuk tidak menghakimi orang lain. Tidak mudah melihat kesalahan atau kekurangan orang lain. Karena kita sendiri pun banyak kekurangannya. Kita harus sadar diri. Ingat, jangan menghakimi orang lain karena kamu pun pernah berbuat salah. Ya Kak Reti, kita jangan menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Karena kita pun tidak luput dari kesalahan. Kita bisa saja berbuat salah juga kan? Ya, misalnya nih ya, ada temanmu yang hari ini mendapat nilai jelek di kelas. Lalu banyak temanmu mengejek, dasar si bodoh. Padahal ternyata ia mendapat nilai rendah saat itu tuh karena ia harus menjaga mamahnya yang sedang sakit. Sedangkan ia tidak punya waktu untuk belajar. Jangan menghakimi dulu bahwa ia bodoh dan jangan menghina ya. Kak Reti, kita seharusnya coba mengerti lebih dulu ya
Apa alasannya ya? Iya, betul. Atau misalnya nih, ada teman di kelasmu yang tampak sedih. Lalu dia tiba-tiba menangis. Tapi teman-teman lain malah mentertawakan dan mengejeknya. Ah, si cengeng. Wah, pasti ia sedih dong. Seharusnya kita kan dekati, temani, dan tanyakan ngapa ia sedih sampai menangis. Bisa saja ia sedang ada masalah di rumahnya ya kan teman-teman? Ayo, minta maaflah bagi yang terlanjur menertawakan. Iya, minta maaf ya. Lalu saat kamu misalnya dengar ada teman-temanmu menyebarkan gosip atau cerita negatif tentang keburukan teman lain di belakang mereka. Dan seringkali tanpa bukti lagi, bahkan melebih-lebihkan. Contoh nih, katanya dia nyontek waktu ulangan. Langsung deh semua tidak mau berteman dengan teman itu. Padahal itu tidak benar. Tetapi karena semua mengatakan begitu, jadi kamu ikut-ikutan. Oh, jangan ikut-ikutan ya. Teman-teman, itu tidak baik. Kalaupun benar ia menyontek, sebaiknya kita menasehatinya dengan baik. Dan ayo minta maaflah bagi yang sudah menyebarkan kabar tidak benar itu. Ya. Atau misalnya adik-adik pernah membanding-bandingkan hasil karya sendiri dengan hasil karya temanmu. Lalu menganggap lebih baik yang punya kamu. Dan dengan sengaja mengatakan, ih gambar kamu jelek, punya aku dong yang lebih bagus. Oh no, itu menghina namanya. Dan menganggap dirinya lebih baik itu tidak menghargai. Padahal semua hasil karya itu kan unik ya teman-teman. Jangan begitu ah. Ayo minta maaf loh. Gak baik menghakimi seperti itu. Lalu nih kok, misalnya saat di sekolah ada penampilan nih, menyanyi atau dance, menari. Lalu ada teman-teman yang mengejek. Ih, kamu norak banget. Penampilanmu tadi kacau. Wah, itu sangat menghina dan tidak menghargai. Coba kalau orang itu yang tampil di depan banyak orang, bisa gayo. Belum tentu bisa kan? Jadi lebih baik hargai dan berikan pujian pada mereka yang sudah berusaha tampil itu. Atau mungkin adik-adik pernah diajak teman, kamu malas ke gereja karena kamu tidak hadir ibadah. Padahal kamu harus menjaga adik kamu yang sakit. Kamu sedih dibilang malas oleh temanmu itu. Jangan sedih. Kamu jelaskan saja kalau adikmu sedang sakit. Sehingga kamu harus menjaganya. Dan maafkanlah teman itu yang mengatakan kamu malas itu ya. Atau tiba-tiba kamu panik nih. Karena HP kamu hilang. Dan kamu langsung marah-marah pada pembantu di rumah dan menuduhnya mencuri. Taunya setelah dicari ternyata ada di bawah bantalmu. Segeralah minta maaf dan akuilah kalau kamu salah ya teman-teman. Lain kali tidak langsung marah-marah dan jangan langsung menghakimi seperti itu ya. Benar sekali, jangan cepat-cepat menghakimi orang lain. Ayo minta maaf ya atas kesalahanmu. Firman Tuhan kembali mengingatkan kita semua dalam Yohanes 7 ayat 24. Coba bacakan bersama. Let's read the Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The Bible. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Yuk kita belajar untuk tidak mudah menghakimi menurut apa yang tampak. Tetapi hakimilah dengan adil. Lebih baik kita melihat diri kita
terlebih dahulu. Apakah kita sudah lebih baik dari orang lain? Atau kalau ingin menegur, adik-adik bisa mengatakannya dengan baik dan sopan tanpa merasa diri lebih baik dari orang lain. Kakak percaya orang itu pun akan membalasnya dengan baik kepadamu. Ingat, friendship. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Berarti kalau kita tidak mau dihakimi oleh orang lain, janganlah kita menghakimi. Lebih baik kita mengampuni, maka kamu akan diampuni. Ada kisah nih kok, ada 2 anak kembar. Kita bisa belajar sesuatu nih dari 2 anak kembar ini. Lucunya, salah satu dari mereka itu kan berbuat salah. Dan saat ibunya bertanya pada kedua anak kembar ini, adiknya mengatakan, bukan aku yang melakukannya. Kakaknya juga bilang, bukan aku yang melakukannya. Ibunya bertanya, menurutmu siapa yang melakukannya? Kakaknya langsung menjawab, adiklah yang melakukannya. Adiknya bilang, kakak yang melakukannya. Lalu si ibu tanya, jadi siapa yang harus dihukum? Adiknya berkata, kakak. Saat ibunya minta kakaknya mengeluarkan tangannya untuk dihukum, adiknya ya tiba-tiba melindungi kakaknya. Jangan pukul kakakku, katanya gitu. Jadi ibu ini berkata, bukankah kamu ingin kakak dihukum? Jadi siapa yang akhirnya dihukum? Kita lihat yuk tayangan ini. 这不是我弄的，又不是我弄的，你感觉这个是谁弄的？妹妹弄的，妹妹，你感觉是谁弄的？姐姐。姐姐弄的。如果要选择惩罚一个小朋友，那我要惩罚谁？姐姐，我。惩罚你是吧？那你手伸出来。不要打我姐姐。你不是要我惩罚他吗？我不要打我姐姐，打了姐姐我是没有人。那你为什么说是姐姐弄的，要惩罚姐姐呢？啊，其实是你弄的，对不对？那你为什么要赖在姐姐身上呢？我怕你教我。那你跟姐姐说对不起。对不起，没关系，下次不要赖在姐姐身上了。 Wah, aku jadi terharu nih. Kisah nyata dari 2 anak kecil yang semula menyalahkan orang lain, tetapi kemudian mau saling melindungi. Dan hebatnya, mereka saling memaafkan dan saling mengasihi. Indahnya ya teman-teman. Kita sudah belajar, jangan menghakimi orang lain. Karena kamu pun pernah berbuat salah. Dan yuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ingat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah mengampuni kamu terlebih dahulu. Yuk kita ingat kembali ayat hafalan kita dalam Kolose 3 ayat 13b. Let's sing it. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Kolose 3 ayat 13b. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat juga demikian. Kolose 3 ayat 13b.
berdoa dan berbicara dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk tidak mudah menghakimi orang lain. Ingatkan kami untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu mengampuni, seperti Engkau telah mengampuni kita. Terima kasih ya Bapa. In Jesus' name we pray. Amen. Puji Tuhan, kita sudah belajar tentang jangan menghakimi orang lain karena kamu pun pernah berbuat salah. Yuk kita belajar supaya kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Forgiveness. Setuju. Sekarang ayo klik like, subscribe, share ibadah online Star Kids ini dulu ya. Klik. Bagi teman-teman di Kota Bandung, hadir ya di ibadah onsite Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Informasi jam, ibadah, dan alamat gedung GKPB Fajar Pengharapan ada di website Fajar Pengharapan. Teman-teman, ayo join Kesan Anak Connect setiap hari Sabtu jam 10 pagi 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58 secara onsite. Saatnya memberi persembahan bagi Allah. Ayo beri persembahan dengan sukacita. Seluruh uang persembahan ini akan digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Mintalah bantuan papa, mama, atau orang terdekat untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. It's quiz time! Tuliskan ayat hafalan pada bulan ini, Kolose 3 ayat 13b, dengan tepat ya. Tuliskan jawabannya lalu kirimkan melalui nomor hotline ini dengan alamatmu ya, supaya hadiahnya dapat langsung dikirim ke rumah. Thank you teman-teman sudah mengikuti ibadah online ini sampai selesai. Tetap semangat ya, ikut ibadah online minggu depan. See you.